Dan selamat sore. Saya itu kalau sore sudah mulai semangat kembali karena lagi hari ini ada buka puasa bersama nih. Jadi harus lebih semangat. Baik, sebelum kita masuk ke buka puasa bersama, kita sedikit berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi informasi tentang kebakaran. Apa itu kebakaran dan bagaimana penanggulangannya? Karena kebakaran itu bukan bencana, tapi musibah. Musibah yang diakibatkan oleh kelalaian. Kelalaian ya, bukan kelalaian ya. Kelalaian. Siap, lalai. Jadi kesambutan. kebakaran itu bisa dicegah dan bisa diminimalisir. Caranya gimana? Pertama, kita kenalan dulu dengan api. Bagaimana sih itu api? Bagaimana terbentuknya api? Karena bisa menyala. Apa sih itu api dan kebakaran? Jadi api dengan kebakaran itu beda. Api dengan kebakaran itu beda. Kalau api itu yang kita manfaatkan, yang teman-teman yang ahli kisah mungkin yang mau merokok, kita manfaatkan api. Yang ibu-ibu mungkin di rumah, ibu-ibunya di rumah memasak pakai api. Api itu yang bisa dimanfaatkan. Kalau kebakaran, api yang tidak kita inginkan. Api yang tidak kita inginkan. Yes, siap. Jadi mau dibakar ini. Botok yang dibakar. Bapak dibakar. Ada Bapak. Lanjut nih Pak. Lanjut. Kayaknya mulai nih terbayang-bayang ini semua. Kasih pintu dulu. Jadi kebakaran itu adalah api yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus rubah paradigma. Kebakaran itu bukan cuma yang besar, satu rumah yang terbakar itu dimaksud dengan kebakaran, tidak. Kebakaran itu yang tidak kita inginkan. Walaupun muncul di kabar, kalau kita tidak inginkan, itu digolongkan kebakaran. Dan saya bersyukur instansiku itu pemadam kebakaran. Seandainya pemadam api, biar kita berapa-berapa di pinggir jalan saya siram nih. Atau kita memasak di rumah, saya siram dikit. Karena pemadam api itu pemadam kebakaran. Berarti apa yang tidak kita inginkan yang saya tanggulangi. Jadi dua mami itu api yang bisa saya padamkan. Api cemburu sama api asmara. Iya. Terus di kesempatan ini saya kasih berbagi informasi. Pemadam kebakaran Kota Makassar itu bukan cuma untuk memadamkan api sekarang. Tugasnya fungsi-fungsi penyelamatan itu di kami. Misalnya ada yang stres karena pekerjaan di sini, atau ada yang ditolak mungkin, galau, mau lompat, bunuh diri. Silakan telepon pemadam supaya lebih viral aksi bunuh diri kita. Karena kalau pemadam itu keluar pasti banyak wartawan. Berarti lebih viral. Jadi itu. Jadi kalau kita mau ada mau bunuh diri, silakan. Ada timnya kami yang menangani itu. Pertama ada tim untuk menyelamatkan, yang kedua ada tim negosiasi. Negosiasinya ini antara kita disuruh diselamatkan atau kita disuruh lompat. Lompat lagi Pak. Daripada juga tidak ada misalnya ya. Terus ada namanya animal rescue. Animal rescue siapa tahu ada di rumah ancaman hewan atau ada hewan yang terjebak, silakan telepon ke pemadam. Misalnya sekarang itu kita lagi banyak-banyaknya itu lagi marak-maraknya itu sarang tawon. Sarang tawon itu kalau masih kecil lagi imut-imutnya. Biasanya kita biarkan, pas besar setengah mati sendiri. Telepon lagi pemadam. Atau ada kucing terjebak, misalnya bayangkan itu kucing saya diselamatkan, apalagi hati kita. Ada diselamatkan tahu ya siapa? Jadi itu fungsinya sekarang. Terus ada di animal rescue kemarin kita di telepon disuruh ada yang viral kemarin, ada buaya di sampingnya kantor camat di kanal itu kan. Itu viralnya bukan karena buayanya, tapi orang yang menonton. Orang menonton akhirnya bikin macet. Kami ditelepon, kami turun satu tim. Pas kami mau evakuasi, ada ibu-ibu datang bilang, Pak, jangan pergi ganggu kok dong, saudara aku itu. Saya lihat, kenapa tak mirip ibu? Logikanya kan orang kalau bersaudara yang mirip. Tapi akhirnya tidak mau tabrak ya, budaya-budaya begitu masih kental di Kota Makassar. Terus ini juga kesempatan ini saya mau berbagi informasi. Kalau ada kebakaran, masih jauh di rumah atau dari yang terbakar, tenang-tenang masih di rumah. Jangan pergi keluar untuk menonton. Biasanya begitu, kalau ada kebakaran lebih banyak yang menonton. Akhirnya dia menghalangi. Kami juga selalu dicaci, selalu dimaki. Ini pemadam terlambat. Seluruh dunia pemadam pasti terlambat.
Kenapa? Karena terbakar baru kita telepon. Coba sebelum terbakar kita telepon Kak. Pak, sebentar jam 5 ada kebakaran di sini. Jam 4 datang, Pak. Tidak terlambat itu. Nah, jadi tenang-tenang, Mak. Kami dari pemadam itu punya teknik sendiri. Kami punya teknik sendiri. Jadi kalau ada kebakaran, ini kan yang terbakar sudah terlanjur terbakar. Jadi kami selamatkan yang tidak sempat terbakar. Jadi biasanya itu kami siram ya sekitarnya. Nah, kami, ya itulah tekniknya kami. Itu mungkin. Terus saya yakin dan percaya di sini tidak ada yang tahu nomor teleponnya pemadam. Biasanya tidak simpan nomor telepon cewek atau nomor telepon cowok, tidak simpan. Tidak ada yang simpan nomor telepon pemadam. Pas ada kebakaran bingung nih. Nah, bingung nih, tidak tahu mau dia bekerja. Nah, kan begini. Jadi kesempatan ini saya sosialisasikan. Ada nomornya call center Kota Makassar. Itu di 112. 112. Semua permasalahan masyarakat Kota Makassar diselesaikan di situ, kecuali utang piutang. Nah, kecuali utang piutang. Kalau utang piutang ya di Pegadaian mungkin. Nah, jadi silakan menelpon ke 112. Mau ada kebakaran, mau ada yang mau diselamatkan apa dan segala macam. Nah, silakan telepon ke 112. Nah, terus kesempatan ini kita sedikit berbagi tentang penanggulangan kebakaran. Kebakaran tidak mungkin langsung besar dari kecil. Nah, semua kalau ada kebakaran pasti panik. Pasti panik. Saya saja sudah 14 tahun di pemadam masih panik kalau ada kebakaran. Pernah kejadian di rumah veteran yang terbakar. Saya panik. Semua pasti panik. Tapi ini paniknya ini yang kita muarahkan. Pasti beda paniknya orang yang tidak pernah ikut sosialisasi kayak begini dengan orang yang pernah. Kemarin seandainya terjadi kebakaran di sekitar tak, pasti panik tak lari minta tolong tanpa melakukan perlakuan. Nah, besok atau sebentar, mudah-mudahan tidak, kalau ada kebakaran pasti panik tak diambil apar atau ambil karung, kita padamkan, berarti tidak jadi lagi kebakaran. Semua panik, tapi ini yang mau kita arahkan panik. Nah, di sini kita akan praktek penggunaan karung. Penggunaan karung. Nah, tapi jangan stagnan di karung. Siapa tahu di rumah tidak ada karung. Nah, mau pakai apa? Nah, bisa menggunakan sarung kah, atau bisa menggunakan spray, atau bisa menggunakan bed cover. Nah, banyak. Yang jelas, objek yang kita gunakan harus lebih besar daripada media yang kita gunakan harus lebih besar daripada objek yang terbakar. Jangan yang terbakar wajan kita pakai sapu tangan. Nah, jangan. Jadi bisa kita gunakan ya yang lebih besar dari objek yang terbakar. Nah, sini karung goni supaya memudahkan kita dalam belajar. Nah, sebentar kita prakteknya kita latihan kering dulu, terus kita latihan bakar-bakaran. Nah, terus masuk ke apar. Jadi ini apar. Ini namanya apar. Siapa tahu ada teman-teman yang tidak tahu, biasanya kita lihat tapi tidak tahu apa namanya, apalagi penggunaannya. Nah, karena pernah kejadian ada hotel di utara kota sana, dekat-dekat pelabuhan. Nah, mungkin teman-teman yang biasa main-main di sana tahu itu nama hotel. Nah, di Kota Makassar, kami punya peraturan daerah bahwa semua tempat usaha, kantor, dan ruang publik wajib memiliki apar. Itu wajib, harus. Nah, akhirnya hotel ini kami paksa dia untuk beli. Dia beli 3 biji. Berselang beberapa waktu kemudian ada telepon masuk ke kantor. Pak, ada kebakaran di hotel Tit. Nah, boleh sebut merek ya. Ada kebakaran di hotel ini. Nah, saya meluncur. Sampai di sana saya tanya, apa yang terbakar, Pak? Dia bilang, ranjang dalam kamar. Nah, muncul 2 pertanyaanku. Yang pertama, apa tidak bikin dia ranjang sampai terbakar? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya dengan menggunakan apar ini bisa padam. Nah, ini kenapa tidak padam? Nah, saya tanya, kita pakai apar tak? Bilang iya Pak, saya pakai. Mana paling? Ternyata ini apar dilempar masuk diambil. Nah, itu karena apa? Karena tidak tahu dan tidak mau tahu. Dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Saya harap di sini ya semua harus tahu penggunaan apar. Karena ya ini apar bukan cuma dipakai di kantor, di tempat kerja, bisa kita gunakan di rumah. Kita mau beli kah, simpan di rumah, tidak ada masalah, tidak ambil tempat. Nah, tapi manfaatnya sangat besar. Nah, ini apar harganya yang 3 kilo kayak begini
Ini harganya sekitar 500 ribuan. Sekitar 500 ribuan. Tidak ada salahnya kita simpan di rumah. Dibanding rumah tak yang kita bangun 4 kali di SK masuk di BRI, sangat tidak apa ya, tidak sebanding dengan harganya dan manfaatnya. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Ini kan harus tergantung. Ini harus tergantung, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak tergantung akan mempercepat pembekuan serbuknya di dalam. Tergantungnya juga tingginya antara 15 cm sampai 150 cm. Kenapa tidak boleh terlalu tinggi? Karena kasihan yang semampai. Semampai itu semeter tak sampai, bukan semenit tak sampai ya. Semeter tak sampai. Masa kalau ada kebakaran dia mesti ambil tangga lagi, atau ambil kursi lagi untuk ambil apa? Ini harus antara 15 cm sampai 150 cm. Ini kan tergantung. Sebelum kita gunakan, ini apar, misalnya ruangan A yang terbakar, kita tidak boleh menggunakan apar yang ada di ruangan tersebut. Kenapa? Karena siapa tahu di dalam ruangan sudah bahaya. Jadi sebaiknya ambil apar di ruangan di sekitarnya. Sebelum kita gunakan, kita tes dulu. Jangan sampai kita mau pakai tidak berfungsi. Jadi ini diletakkan dulu di lantai, periksa manometernya. Ini manometer ya. Ini indikasi gas pendorongnya keluar. Kalau dia di hijau berfungsi dengan baik, kalau dia di merah sebelah kanan saya berarti 0, gas pendorongnya kosong. Kalau dia merah di sebelah kiri saya berarti gas pendorongnya terlalu penuh, bisa menyebabkan ledakan karena kan ada rongga di dalam. Dia harus ada standarnya. Kalau kita sudah yakinkan bahwa hijau berarti berfungsi dengan baik. Kita tes tekanan. Yang pertama, kita lepas pen. Ini pen, ini segel. Kenapa disegel? Kenapa di pen? Ini di pen supaya tuas atas dan tuas bawah tidak terpencet. Kenapa disegel? Supaya meyakinkan kita bahwa ini apar tidak pernah dipakai. Ini sistemnya satu kali pakai, satu kali cerot. Tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau sudah dipakai, ini harus diisi ulang. Tidak bisa disimpan. Saya bilang simpan ini untuk lebaran, tidak boleh. Harus diisi ulang. Saya di sini cukup lumayan bagus karena rutin. Ini baru-baru habis diisi. Terus ini kalau dia segelnya kabel tis seperti ini, cara dilepaskannya diputar. Ini diputar. Sebentar kita coba. Ini diputar. Kalau dia kabel segelnya berupa timah, ini langsung ditarik saja. Terus lepas pen, tes tekanan. Ini ujungnya dipegang, kasih tekanan sedikit. Kalau serbunya keluar, berarti berfungsi dengan baik. Kita jongkok di sampingnya, jangan begini. Kenapa? Kalau begini kita melihat tekanan, ini kan ada dra. Jangan sampai dranya sudah kalah, pennya bisa lompat ke atas. Terus silakan bawa ke objek yang terbakar. Caranya membawa jangan seperti ini. Jangan sampai mau kita pakai sudah tidak ada bubuknya. Contohnya kalah sebelum berjuang. Baru permulaan sudah kalah. Sudah keok. Pas sampai depan api tidak berfungsi. Jadi jangan. Harus di sininya. Salah satunya atau sekalian di bawah. Kan begitu. Sampai di objek yang terbakar pasti muncul pertanyaan. Jarak berapa jauh sih saya dengan objek yang terbakar? Kalau dari saya kan terlalu terpaku dengan teori, kita kondisikan. Kalau kecil apinya, ya kita dekat-dekat. Kalau besar, ya jangan coba-coba mendekat, karena kan membahayakan kita. Karena jangan sampai saya bilang harus jarak 5 meter dari objek yang terbakar. Ternyata yang terbakar tempat sampah di belakang meja. Pas kita pakai tidak kena. Ini kan terbatas. Berarti sia-sia kita gunakan. Ataukah saya bilang harus 5 meter, ternyata yang terbakar sudah satu ruangan. Itu kan membahayakan kita. Kita kondisikan. Kalau besar kita ya jauh-jauh sedikit, kalau dekat ya kita maju-maju sedikit. Terus kita pencet. Caranya pegang selang, ini juga tidak sembarang.
Jangan sampai ini jangan terlalu di depan. Kenapa? Karena akan menghalangi keluarnya serbuk. Jangan terlalu begini, kita arahkan. Jangan juga terlalu di ujungnya. Karena kalau di sini setengah mati kita arahkan. Bayangkan boleh terbakar di sini, kita arahkan begini, agak belepotan, agak kemana-mana anunya, agak kemana-mana serbuknya. Serbuknya agak kemana-mana. Bayangkan kalau di sini terbakar, terus kita pangkalnya yang kita pegang agak setengah mati. Jadi yang kita pegang di ujungnya supaya mudah kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti 2 Ci. Kita sudah mengerti sekali kah atau tidak ada yang masuk? Tapi kita mungkin lebih jelas di prakteknya. Silakan bakar. Saya harap semua mencoba. Kita rasakan sensasinya. Ini agak ada juga. Penggunaan kita menggunakan karbon dulu. Penggunaan karbon perhatikan cara pegangnya. Pegang masing-masing Panas. Cara pegangnya, tangan jempol di depan, 4 jari di belakang diputar. Gunanya apa? Untuk melindungi tangan. Diputar tapi tidak dijilat ya. Dan kalau diputar dijilat atau dicelupin. Maju. Maju perlahan. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu akan membahayakan kita. Langsung tutup. Perhatikan arah angin. Mati nih. Silakan mati. Silakan mati ya. Seperti itu kira-kira. Contohnya. Yang paling besar tepuk tangannya silakan maju. Untuk mencoba. Ini. Silakan maju mencoba. Pak Masra, balik Pak Masra. Pak Masra. Maju. Langsung maju. Kalau sudah di atas jangan terlalu lama untuk menutup karena bisa apinya akan ke samping. Oke, mantap. Sama lagi. Tarik tepuk tangan. Maju. Jangan berbesar tepuk tangannya, silakan maju. Adit. Bantu. Adit. Silakan. Ibu-ibunya mungkin. Siapa tahu di rumah tiba-tiba kita mau kayak chef, kita ada jualan. Ayo, silakan. Ibu terjebak kayaknya deh. Ibu terjebak kayaknya bisa keluar deh. Ayo. Sana. Makanya kita coba praktek menambah. Begini teorinya. Perhatikan. Letakkan di lantai. Di atas tekanan. Putar. Lepas bed. Atas tekanan. Seperti kan? Baik. Silakan maju. Seperti itu kira-kira.
Ini bumbunya tidak berbahaya. Ini bumbunya tidak berbahaya, dari bahan yang aman. Ibu mungkin kalau habis, kebetulan habis pada di rumah terus mau ke kantor, nah bisa gunakan ini. Ya, silakan. Masih ada apa? Silakan. Yang lain. Ya, yang lain. Rasakan sensasikan. Nah, silakan. Pak, coba. Pak, Ini, Rizky. lepaskan dulu. Ini loh Pak. Dia sudah terjebak. Ya, ada lagi. Nah, kalau kita kayak di kantor kan biasa apornya banyak. Soalnya ya, kita terjadi hal yang diinginkan. Kalau kita sudah menggunakan apornya dibaringkan. Nah, berarti ini tandanya bahwa sudah digunakan. Kalau sudah baring berarti sudah pernah digunakan. Jangan diambil kembali. Nah, ambil yang baru. Ini sebagai tanda. Tapi masih bisa dipakai kan? Ini nggak bisa. Udah habis. Sudah habis. Kalau habis, Kalau ini ini masih ada kan? masih ada. Coba ya, coba. Oh, Mario. Ini sembungnya bisa buat martabak kan? Ini. Terus ini lagi. Iya. Ya, harusnya yang sutradaranya nih yang harus lebih jago. Sini Pak. Tarik aja pilih. Putar. Putar. Mas Pandu. Putar kanan. Ya. Dari dia terjebak. Perasaan kalau di sana. Angkat pin. Sekarang dulu. Nah, sudah. Ya, boleh. Nah, boleh. Siapa yang lagi? Tapi jangan dekat atau semprotnya enak. Coba. Nih. Pegangnya benar, pegang yang ujungnya. Nah. Bagaimana? Berat, Pak. Ini udah habis. Berat. Ininya di angkat begini. Ya, baru. Ya. Nanti maju. Maju. Lagi. Terus. Ya. Berat. Pencet kuat. Kuat terus ya. Nah. Sudah. Mau. Ada sensasi. Dari cek itu udah jadi martabak tuh. Ya udah matang. Kita gimana terbiru.
Ya, siapa lagi? Persiapan. Setiap lantai lah, ceweknya sudah. Kandang paksa. Sepatunya meyakinkan. Ini aja. Ini udah pasang. Ya, oke. Iya, ditekan ya. Tapi ya, maju. Oke. Hop. Nah, sudah. Kapten Marvel. Dadah. Ada satu lagi, Pak. Nah, Pak Anwar. Bayarin semua ya, boleh. Oke. Oke, mantap. Nah, dibarikan. Itu mungkin tadi sedikit gambaran. Sebenarnya banyak yang kita mesti pelajari. Karena waktu tidak memungkinkan. Nah, mungkin next time lah. Next time kita yang lebih lengkap, ataukah sekalian kita simulasi kejadian kebakaran. Karena jangan sampai ada kebakaran, nah, semua lari menyelamatkan diri masing-masing. Nah, tidak ada yang selamatkan saya dapat segala macam. Maksudnya kan dibagi. Makanya di pemadam itu ada namanya fire safety management. Jadi dalam gedung itu harus sudah dibagi semua. Siapa kerja apa? Kalau satu kebakaran, siapa nih yang bertugas jadi pemadam yang memadamkan api? Siapa yang bertugas sebagai evakuasi? Siapa yang bertugas sebagai evakuasi barang? Nah, jangan sampai dia bertugas sebagai evakuasi, ya ternyata dia duluan yang lari. Nah, terus sampai di kumpul. Nah, ini saya lihat belum ada tanda-tanda yang jelas. Nah, di kumpul belum terpasang, array juga belum. Nah, sampai di kumpul, nah, semua wajib berkumpul di situ. Jangan ada yang pergi setelah evakuasi. Kenapa? Karena akan didata orang-orangnya. Nah, kalau kurang tidak masalah, kita cari sama-sama. Nah, kalau lebih, siapa yang melihara lebihnya kira-kira? Nah, kan begitu. Itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyajian ada salah kata, salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.